Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Talwaseira. Saya dari kelas 1A, nomor absen 20, Prodi D3 Manajemen Informatika, SDKU Polinema Kediri. Di sini saya akan menjelaskan suatu program dari beberapa soal yang ditugaskan kepada kami, ditugaskan dari dosen kami. Soalnya sebagai berikut. Soalnya ada 7. Ini nomor 1 sampai 5, nomor 6, 7-nya ini. Lanjut saja. Langsung saja kita langsung kerjakan nomor 1. Buatlah program tentang faktorial. Buatlah program tentang faktorial dengan outputnya sebagai berikut. Dengan pengerjaan soal menggunakan fungsi IO, input output. Bagaimana caranya? Jika agar outputnya seperti ini, caranya seperti ini. Nah, saya jelaskan faktorial dulu yang belum paham. Faktorial itu apa sih? Faktorial dari suatu angka itu hasil perkalian semua angka dari 1 sampai angka itu sendiri. Misalnya, faktorialnya dari 5. Apa? Ya, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Hasilnya 120. Itu namanya faktorial. Karena kita akan buat seperti ini, maka ya hampir sama seperti tadi, kita buat perkalian seperti ini. Lanjut, kita langsung saya jelaskan programnya, blok kodenya. Nah, N. N itu apa sih? Nah, N itu variabel. Variabel N. Jadi pengguna ini, kita sebagai user, sebagai pengguna itu diminta untuk memasukkan angka. Sebuah angka yang kemudian disimpan dalam variabel integer n ini menggunakan fungsi apa? Fungsi input. Karena dari pengerjaan dari soalnya kita disuruh untuk menggunakan fungsi input output. Setelah itu lanjut kita ke pertanyaan if. Pertanyaan if. Memeriksa apakah n lebih besar dari atau sama dengan 0 menggunakan pernyataan if. Jika iya, maka program akan melanjutkan faktorial dengan angka tersebut. Tapi jika tidak, maka program tidak menghitung faktorial dan keluar. Langsung saja kita lanjutkan ke tadi kan. Oh iya, langsung lanjutkan. Ulangan for. Nah, program for ini mengulang dari 1 hingga n plus 1 pada setiap iterasi, pada setiap perulangan. Program ini menghitung faktorial dari angka saat ini, I menggunakan loop for lainnya dan menyimpannya dalam variabel yang disebut faktorial. Nah, itu loop for dalam melakukan iterasi dari 1 hingga I plus 1 dan mengalihkannya setiap angka dengan angka yang sebelumnya menghitung faktorial dari I. Program kemudian membuat variabel string disebut output untuk menyimpan output dari perhitungan faktorial dalam format yang mudah dibaca. Nah, setelah itu, loop for dalam menambahkan setiap angka dan simbol perkalian ke string output kecuali untuk angka terakhir yang ditambah tanpa simbol perkalian. Nah, program kemudian akan mencetak faktorial dari I dan outputnya dalam format yang mudah dibaca. Outputnya bagaimana? Outputnya seperti ini. Sama atau tidak? Seperti soal tadi. Nah, sama kan? Lanjut, kita akan nomor 2. Kerjakan nomor 2. Buatlah program dengan output sebagai berikut. Jadi kita disuruh membuat sebuah program untuk ini kan seperti segitiga ya.
seperti segitiga dengan angka yang terbalik, ya kan? Jadi kita disuruh buat program untuk mencetak segitiga angka terbalik. Nah, kita langsung saja. Karena tadi segitiganya terbalik, jadi kita buat dua bagian utama, bagian atas segitiga dan bagian bawah segitiga. Untuk yang pertama, sama seperti nomor 1 tadi, variabel n, ya kan? Kita sebagai user disuruh untuk masukkan angka, kemudian angka yang kita masukkan tadi akan disimpan di dalam variabel n. Lanjut saja ke bagian atas segitiga. For I in range 1n plus 1. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya baris ini membuat loop for untuk mencetak angka dari 1 hingga nilai loop for pertama saat ini yang kita masukkan tadi. Kemudian ada perulangan for lagi, C in range. Baris ini membuat loop for lagi untuk mencetak setiap angka dari 1 hingga nilai loop for pertama. Setelah itu akan mencetak for lagi, C in range in min 1, 0, min 1. Nah, ini digunakan untuk mencetak dari nilai loop for pertama saat ini hingga 1 dari belakang ke depan. Nah, itu printnya ini. Nah, spasi ini digunakan ya untuk spasi. Nanti saya akan jelaskan di output. Print kosong ini maksudnya apa sih? Nah, print kosong ini digunakan untuk mencetak baris kosong untuk memisahkan setiap baris output. Nah, setelah itu kita buat bagian bawah segitiga. Hampir sama seperti bagian atas segitiga ya. Ya, hampir sama ya. Yang beda hanya ininya, yang pertama ini. Nah, kebalikannya aja. Kalau bawah segitiga, jadi ada minnya ini di baris yang for yang pertama ini, for I in range n min 1, ini digunakan untuk mencetak dari angka dari 1 hingga nilai loop for pertama saat ini juga. Tetap 1, tetap sama. Ini kan sama juga, sama, ini juga sama, print kosong. Outputnya bagaimana? Outputnya seperti ini. Jadi fungsinya ini tadi, ini juga untuk spasi, ini spasinya ini. Tapi kalau nggak ada spasinya ya nanti nggak ada spasi di sini, nggak ada spasi seperti itu. Di sini misal masukkan angka, di sini saya masukkan angka 5, jadi outputnya sama seperti nomor 2 tadi. Nah, seperti ini. Sama kan? Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Ini buatlah sebuah program Python untuk melakukan pengecekan segitiga. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang. Ketentuannya seperti berikut. Jika nilai masukannya tertulis X, Y, Z memiliki nilai yang sama, maka akan diputuskan namanya segitiga sama sisi. Nah, jika nilai masukan terdiri X, Y, atau X, Y, atau Y, Z-nya kondisinya nilainya sama, maka ya diputuskan bahwa ini namanya segitiga sama kaki. Kemudian, jika nilai masukan terdiri X, Y, Z nilainya tidak sama semua, maka akan diputuskan bahwa adalah segitiga sembarang. Lanjut saja. Nomor 3 ya. Seperti ini. Sama, menggunakan fungsi input tetap. Karena tadi di soal disuruh menggunakan variabel X, Y, Z, jadi kita gunakan variabel X, Y, Z. Kita masukkan panjang sisi X apa, panjang sisi Y apa. Jadi
nanti ketika kita memasukkan panjang sisi ini, nilainya ini nanti akan disimpan dalam variabel X, Y, Z ini. Sama seperti nomor 1 dan 2 tadi. Lanjut ke memeriksa apakah input valid atau enggak. Kalau jika X kurang sama dengan 0 or Y kurang dari sama dengan 0 atau Y kurang dari sama dengan 0, maka hasilnya input tidak valid, jadi harus bilangan bulat positif. Tapi kalau salah, jadi jika input valid, maka merasa apakah menggunakan segitiga atau tidak. Kalau input valid, langsung. Kalau tidak valid, maka ke sini. Di pertanyaan if, pernyataan if, setelah itu memeriksa segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jika X sama dengan Y, sama dengan Z, maka printnya segitiga sama sisi. Karena nilainya sama. Nanti akan saya jelaskan di output. Kemudian jika ininya salah, nilainya X atau Y, atau X, Z-nya ini sama, atau Y sama dengan Z-nya ini, maka diputuskan segitiga sama kaki. Nah, jika salah semua, misalnya nilainya tidak sama, maka diputuskan segitiga sembarang. Outputnya akan seperti ini. Nah, karena ini kan nilainya sama toh. X 6, Y 6, Z 6. Maka hasilnya segitiga sama sisi. Karena, nah ini rumusnya kan sama dengan ya. X sama dengan Y sama dengan Z. Maka dibersihkan segitiga sama sisi. Tapi jika panjang sisinya 6, X-nya Y-nya 6, Z-nya ini 8, kan nggak sama nilainya. Nah, tapi ada dua sisi yang sama, maka diputuskan segitiga sama kaki. Nah, misal nilainya tidak sama semua, 6, 7, 8, nah, maka diputuskan segitiga sembarang. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tadi soalnya bagaimana? Buatlah sebuah program yang menentukan sebuah bilangan genap atau ganjil menggunakan perulangan. Kita disuruh buat perulangannya. Ini. Jadi kita buat while true, masukkan sebuah angka sama seperti tadi, tapi ini bukan n, angka. Nah, sama. Ini juga angka ini termasuk variabel. Jadi kita masukkan nilai di sini. Nah, nilainya ini nanti akan disimpan dalam variabel angka. Seperti itu. Nah, setelah itu lanjut ke kondisi if. Jika angka dibagi 2 sama dengan 0, maka printf adalah bilangan genap. Jadi, if angka dibagi persen kan dibagi ya, dibagi 2, hasilnya 0, 0 kan bilangan 0 kan bilangan apa ya? Bilangan positif ya. Nah, jadi if ini untuk memeriksa apakah bilangan tersebut habis dibagi 2 apa enggak. Kalau habis dibagi 2, maka jawabannya bilangan genap. Tapi jika salah, habis dibagi 2, hasilnya bilangan ganjil. Setelah itu lanjut. Nah, ini lanjut ini. Ini merupakan perulangan. Karena ini ada while true ya. While true ini, while true. Ketika kondisinya ini true, maka akan lanjut. Seperti itu. Tapi jika kondisinya ini salah, maka ya udah salah. Berhenti. Lanjut. Lanjut ini juga sebuah variabel. Karena kita diminta untuk memasukkan angka lainnya apa enggak. Jadi setelah eh, kita masukkan misal bilangan apa aja, misal genap, nanti mau lanjut apa enggak. Hasilnya seperti ini, if lanjut tidak sama dengan Y. Maka jika inputan user, bukan Y, maka program menggunakan perintah break untuk keluar dari loop while. Nah, outputnya seperti ini.
Misal sebuah angka kita masukkan 8. Nah, langsung outputnya akan seperti ini. 8 adalah bilangan genap, karena 8 itu habis dibagi 2. Setelah itu, kan tadi sudah saya bilang kan, ketika kondisinya true, maka akan mengulang. Nah, jadi langsung ada variabel lanjut tadi, apakah ingin masukkan angka lainnya, pilih ya atau tidak. Kalau ya lanjut, kalau tidak ya selesai, berhenti. Kalau misal lanjut, ya, misal sebuah angka 7. Nah, 7, 7 adalah bilangan ganjil. Kenapa nggak bilangan ganjil? Karena 7 tidak bisa dibagi 2. Seperti itu. Ini contohnya jika kita masukkan tidak, jadi akan selesai. Lanjut, kita akan ke soal nomor 5. Adalah sebuah program di mana program tersebut menggunakan parameter string dan integer, di mana metode tersebut mempunyai fungsi untuk merubah input teks menjadi bilangan dan inputan bilangan menjadi teks. Caranya bagaimana? Programnya seperti ini. Oke. Program ini ya sebenarnya saya juga sebelumnya kurang paham, tapi setelah saya otak-atik ada sedikit paham, saya akan menjelaskannya. Jadi program ini itu untuk fungsinya itu untuk menerjemahkan angka aja, angka ke teks dan teks ke angka. Jadi untuk menerjemahkan angkanya aja, begitu. Lanjut ya, angka ke teks ini digunakan untuk kunci dalam sebuah kamus. Jadi kamusnya ini nilai dari kunci tersebut adalah teks yang mewakili angka tersebut. Seperti itu. Pertama, program akan menginisialisasikan kamus dari angka ke teks ini dengan angka-angka dari 1 sampai 11. Kemudian program akan menambahkan angka dari 12 ke 19. Kok 19? Karena range. Range itu dimulai dari angka pertama sampai bilangan angka sebelum 20 ini. Eh, angka sebelum 20 berapa? 19. Berarti 12 sampai 19 ke kamus angka ke teks ini, ke kamus angka ke teks ini. Di angka-angka ini akan dipresentasikan sebagai angka belas. Itu. Selanjutnya, lanjut ke perulangan ini for sama seperti 12-20. Berarti kalau range-nya 20 sampai 100 berarti berapa? 20 sampai bilangan sebelumnya 199. Jadi ya sama. Jadi program ini akan menambahkan angka-angka dari angka 20 sampai 99 ke kamus angka ke teks tadi dengan dipresentasikan dengan angka puluh. Setelah itu terakhir akan menggunakan angka 100. Angka 100 ke angka ke teks tadi. Setelah itu teks dipresentasikan sebagai kunci dalam sebuah kamus. Nilai dari kunci tersebut adalah angka yang mewakili teks tersebut. Kamus teks angka ini dibuat dengan menggunakan fungsi dik. Fungsi dik ini akan membuat kamus dengan kunci dengan nilai yang ditentukan oleh pengguna. Jadi ini tuh kayak apa ya? Menggunakan fungsi dik lah, kamusnya begitu. Setelah itu kita akan nerima inputan dari pengguna, variabel inputan. Kita masukkan angka atau teks, terserah kita. Setelah itu cek apakah inputan adalah angka,
Pada bagian ini, program akan memeriksa apakah inputan ini adalah angka. Jika inputan adalah angka, maka program akan menerjemahkan angka tersebut ke teks. Nah, kalau yang ini, sama juga mengecek, memeriksa apakah inputan adalah teks. Kebalikannya, jika inputan adalah teks, maka program akan menerjemahkan teks tersebut ke angka. Seperti itu. Kemudian fungsinya lower. Fungsinya lower ini untuk mencetak string ke huruf kecil. Seperti itu. Mencetak huruf kecil. Nah, maksudnya is digit itu apa sih? Is digit itu angka ya. Angka, kalau nggak angka, nggak bisa. Angka tidak ditemukan. Seperti itu. Lanjut saja ke outputnya ya. Ya, seperti ini. Jika kita memasukkan angka 70 misal, maka outputnya akan berupa teks. Begitupun sebaliknya, jika kita memasukkan teks 15 misal, maka akan mencetak angka 15, bukan huruf 15 tapi angka 15. Jadi kebalikannya aja ini. Jika kita memasukkan angka, maka hasilnya teks. Jika kita memasukkan teks, maka hasilnya angka. Seperti itu. Lanjut ya, nomor 6. Nomor 6 tadi soalnya ini. Terdapat sebuah pabrik yang bergerak di bidang sepatu. Masing-masing sepatu itu memiliki tipe yang berbeda-beda. Tipenya X, Y, Z, harganya seperti ini. Karena pabrik tersebut merupakan pabrik yang baru, maka pabrik akan melakukan diskon untuk setiap pembelian dengan ketentuan sebagai berikut. Jika sepatu X ini dibeli sebanyak lebih dari sepatu, maka harganya jadi 100.000. Tapi jika lebih dari 150 sepatu, harganya menjadi 90.000. Dan poin B, sepatu Y. Sekarang, jika sepatu Y dibeli sebanyak lebih dari 100 sepatu, maka harganya menjadi 125.000. Jika lebih dari 150 sepatu, maka harganya menjadi 115.000. Kemudian poin C, sepatu Z dibeli sebanyak lebih dari 100 sepatu, maka harganya menjadi 160.000. Jika lebih dari 150 sepatu, maka harganya menjadi 150.000. Jadi kita langsung saja ke programnya. Nomor 6. Ini. Oke. Jadi pertama, kita definisikan harga awal sepatu tadi. Harga X-nya berapa tadi? 110.000. Harga Y-nya 145.000. Harga Z-nya 150.000. Kemudian kita inputkan yang mau kita beli itu jumlah sepatunya berapa. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya sama seperti ini namanya fungsi info. Jadi kita masukkan nilai, maka nilainya ini akan disimpan dalam variabel ini gitu loh. Setelah itu lanjut itu harga sepatu X setelah diskon. Misal X ya. Jika jumlah X-nya lebih dari 150, maka hasilnya 90.000. Jika elif ini, jika keadaannya nggak sesuai, lanjut ke program elif ini. Pernyataan elif ini, ke kondisi elif ini. X lebih dari 100, maka hasilnya 100.000. Begitu dengan Y, sama. Z juga sama. Setelah itu, hitung total harga sepatu yang dibeli. Total harganya, caranya bagaimana? Caranya, harga yang pertama, harga X, harga X 110.000 dikali jumlah X yang kita mau beli, ditambah lagi harga Y dikali jumlah sepatu yang kita beli. Kemudian harga Z dan jumlah Z. Harga Y, X, dan Z ini sudah apa ya? Maksudnya programnya sudah tahu ya, ini diskon apa enggak. Jadi ya langsung nanti ya kalau harga misal
outputnya seperti ini wis. 125. Nah, jumlah sepatu X yang dibeli itu 125. 125 itu lebih dari 150 atau lebih dari 100? Lebih dari 100 kan? Jadi maka harga X kali jumlah X ini nanti 100.000 nanti jawabannya. 100.000 dikali jumlah yang kita beli. Setelah itu, I-nya juga sama, 80 kan? Berarti 80 lebih besar dari 150 enggak apa tidak? 80 lebih besar dari 100 sama enggak? Seperti itu. Sama seperti tadi, setelah itu kita print total harga sepatu yang dibeli. Total harganya berapa? Jadi langsung total harga sepatu yang dibeli adalah 47.350.000. Seperti itu. Lanjut ke nomor 7, yang nomor terakhir ya. Hmm. Sebuah toko raya bening yang menjual baju dan buku ingin membuat sebuah program dalam perhitungan penjualan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika seorang membeli baju dengan harga 50.000, maka akan mendapatkan diskon 20%. Tapi kalau kurang dari 50, maka ia tidak akan mendapatkan diskon. Jika seseorang membeli buku dengan harga lebih dari 10.000, maka ia akan mendapatkan diskon 10%. Jika kurang dari 10.000, maka ia tidak akan mendapatkan diskon. Di akhir program, ada pernyataan kembali ke menu Y dan tidak. Berarti ada sebuah perulangan nanti. Jika tidak, maka program akan berakhir. Jika iya, maka program akan kembali ke menu. Nanti akan membuat perulangan seperti nomor berapa tadi. Oke, lanjut ke nomor 7. Ketika kondisinya true, maka akan lanjut seperti ini, while true ini. Jadi kita inputkan barang yang ingin dibeli. Tadi kan ada dua opsi ya, baju atau buku. Jadi kita buat opsi seperti ini, baju atau buku. Setelah itu kita inputkan harga barang. Float. Float itu gunanya untuk apa tuh? Float itu tipe data apa ya? Tipe data numerik yang digunakan untuk menyimpan nilai pecahan. Itu gunanya float. Setelah itu kita menginisialisasi diskon. Setelah itu kita hitung diskonnya untuk baju. If barang lolos sama dengan baju. Lolos tadi untuk mencetak string ke huruf kecil ya. Jika barang ini baju, jika barang yang kita masukkan ini baju, kemudian harga barangnya lebih dari 50.000, maka hasilnya akan mendapatkan diskon. Begitupun dengan buku sama, mendapatkan diskon 0,1 kalau buku. Jadi kita hitung total harganya, caranya seperti ini jadinya. Total harga sama dengan harga barang. Harga barangnya ini yang kita masukkan itu berapa. Setelah itu dikurangi harga barang dikali diskonnya ini. Misal outputnya seperti ini. Nah, kita misal masukkan baju. Harga barangnya 60.000. Maka total harga setelah diskon itu 48.000. Karena harga barangnya kan 60.000 toh. 60.000 dikurangi 60.000 dikali 0,2 karena baju. Kalau buku nanti 0,1. Nah, seperti ini, print. Nyataan kembali ke menu. Nah, ini maksudnya. Pilihan kembali ini kembali ke menu ya atau tidak. Kalau iya, ya lanjut. Kalau tidak, ya udah berhenti. Break ini digunakan untuk menghentikan program untuk sementara. Nah, ini. Misal, jika kita buat baju ya, harga setelah diskon 48.000. Nah, kembali ke menu pilihan, ya atau tidak. Kalau ya, ya lanjut. Kalau tidak, ya berhenti nanti. Kalau ya ini, buku. Kita masuk ke tadi kan sudah baju, sekarang buku. Misal harga barangnya 20.000, berarti 20.000 dikurangi 20.000 dikali diskonnya buku berapa? 0,1. Nah, hasilnya 18.000. Wali kementerian ya atau tidak?
Jawabannya tidak, akhirnya berhenti. Program sudah selesai. Oke? Baik, sekian terima kasih atas waktunya sudah menonton video saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.